Maka ketetapannya di ayat berikutnya Allah juga di ayat yang lain Allah menyatakan bala. Enggak begitu. Bukan masalah ini Yahudi Nasrani, enggak begitu. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Tadinya saya mau bunuh dia, tadinya saya mau menghabisi dia. Iya. Tapi ternyata pas mau menghabisi dia malah meludahi muka saya. Nah, pertanyaannya ketika saya nanti bunuh itu karena saya marah diludahi atau masih karena agama? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi, bertemu kembali dengan kami di channel Sobat Ngopi. Ngopi bukan sekedar ngopi, ngopi ngolah pikir. Baik, Pak Faisal, ini alhamdulillah kita punya waktu untuk konten lagi ya. Alhamdulillah. Nampaknya cukup lama untuk kita tidak konten. Ini ada kabar apa ini di channel Sobat Ngopi ini? Iya, jadi gini Ustadz. Banyak sekali yang komentar dari para subscriber kita, Tat. Alhamdulillah. Dari Sobat Ngopi ya. Berarti channel kita direspon ya? Iya, alhamdulillah. Nah, saya simpulkan intinya mereka menanyakan. Apa itu? Ustadz ini sebenarnya belain golongan yang mana? Ayo, monggo Ustadz diklarifikasikan. Baik, ini sebenarnya belain golongan yang mana ini? Kemarin waktu kita bikin judul saya tidak anti Ba'alawi. Ya, terutama dari situ Tat. Baik, Sobat Ngopi. Sebelumnya kami dari channel Sobat Ngopi, saya secara pribadi dan juga kru menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Sobat Ngopi sekalian, dan alhamdulillah kali ini subscriber kita sudah, pas pagi ini sudah 1000 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kami terus mendapatkan dukungan untuk menyampaikan hal-hal yang ya kami rasa baik ya, terutama dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama yang kami rasa baik untuk kami sampaikan. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih dan kami mohon dukungannya selalu Sobat Ngopi untuk selalu bersama kami nikmati apa yang kami sampaikan di channel Sobat Ngopi. Kali ini saya akan menjawab sebenarnya ini pro Ba'alawi apa anti Ba'alawi? Ya, intinya itu Tat. Baik, seperti biasa kami akan menyampaikan tentu mengikuti apa yang telah dipesankan oleh Allah melalui Al-Quran, juga melalui hadis Rasulullah SAW, juga nanti yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama Pak Faisal, saya tidak ingin terjebak. Nah, ini dari kemarin saya baca komentar tampaknya dipancing-pancing juga ini oleh Sobat Ngopi ini. Sebenarnya berani nggak Tat? Ya, mengatakan bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Rasul. Baik, Sobat Ngopi, saya tidak dalam posisi itu ya. Saya tidak dalam posisi itu. Mengapa? Yang pertama terkait pernyataan ini dzurriyyah Rasul atau tidak. Saya bukan ahli nasab ya, saya tidak tahu tentang adakah yang sudah tes DNA atau tidak. Terlepas dari itu semua, terlepas dari tesisnya Kiai Imad yang menurut banyak kalangan itu ilmiah, terlepas dari itu semua, saya nampaknya tidak begitu punya kepentingan dalam hal tersebut. Kepentingan saya adalah dalam untuk menegaskan. Nah, mengapa kok saya tidak merasa tidak berkepentingan dalam hal itu? Sobat Ngopi, perhatikan saya punya pandangan tersendiri dalam hal ini, Pak Faisal. Al-Quran, ya, kembali lagi dari awal kita sudah ingin menyampaikan apapun kita sumberkan dari Al-Quran. Tentu tidak secara soreh, tidak secara langsung, tapi kita bisa lihat pola yang ada. Al-Quran berulang kali, itu salah satu kisah yang dimuat adalah kisah tentang orang-orang zaman dulu yang kita tahu sejarah itu berulang Pak Faisal. Sejarah itu berulang dan polanya sama. Di zaman dulu ada orang-orang yang itu sangat kental, senang membahas tentang kelompok dan golongannya. Saya kasih contoh misalkan ayat Al-Quran. Allah misalkan menceritakan mereka ini di surat Al-Baqarah ayat 113. Di surat Al-Baqarah ayat 113 Allah menceritakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan, Allah menceritakan, waqalatul yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu bukan apa-apa. Laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu bukan apa-apa. Mereka tidak berada pada satu pondasi apapun. Laisatin nasara ala syai'. Tidak, bukan apa-apa mereka. Waqalatin nasara, orang-orang Nasrani, oh, enggak kalah garang.
laisatil yahudu ala syai'. Wah, Yahudi itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nah, ini adalah ciri yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu, yaitu fanatisme golongan. Si Yahudi, karena mereka merasa Yahudi merasa paling unggul, ya, karena banyak golongan mereka yang merupakan para nabi, mereka merasa paling unggul. Si Nasara ini karena merasa menjadi penolongnya Isa, dan kemudian mereka menyatakan Isa ini anak Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang tercerahkan melalui Isa, dan yang lainnya itu dianggap domba-domba yang tersesat, ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, akhirnya mereka mainnya klaim. Lah, kita lihat bagaimana Al-Qur'an mengatakan, ya. Al-Qur'an mengatakan di ayat yang lain, itu misalkan Yahudi dan Nasrani itu klaimnya seperti ini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan nggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Nah, yang Nasrani juga sama, nggak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Iya. Nah, lalu Al-Qur'an menyatakan bagaimana? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kosong mereka. Nggak seperti itu. Nah, tidak seperti itu, ketetapannya tidak seperti itu. Maka ketetapannya di ayat berikutnya, Allah juga di ayat yang lain Allah menyatakan bala. Enggak begitu. Bukan masalah ini Yahudi Nasrani, enggak begitu. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Ukurannya bukan ini golongan mana. Ukurannya siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, kemudian dia berlaku baik, melakukan kebaikan. Jadi ada dua hal. Aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Artinya apa? Yang ia pilih, yang ia putuskan adalah mengikuti aturan Allah, bukan berdasarkan apa yang ada di dalam syahwat hawa nafsunya. Nah, ini yang paling pokok. Terus kemudian dia mengekspresikan ketundukannya kepada Tuhan itu wahwa muhsin. Kalau istilah ayat yang lain, alladzina amanu wa amilus sholihat, lebih jelas. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kemudian melakukan amal-amal soleh. Ini patokannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka sekali lagi kemarin saya tegaskan, misalkan saya terus anti Ba'alawi, misalkan saya anti Ba'alawi. Lah kalau ternyata ada di golongan Ba'alawi yang soleh, terus bagaimana? Iya. Sebaliknya kalau saya katakan, oh pokoknya saya itu Ba'alawi habis, misalkan lah, saya pokoknya pro Ba'alawi. Loh, kalau yang baik itu non Ba'alawi, apa nggak jadi? Iya. Maka sebenarnya ini bukan tentang kelompok. Terakhir ini saya bacakan satu riwayat. Satu riwayat. Ini agar sobat ngopi, ini kita ini biar nggak sedikit-sedikit itu main kelompok-kelompok. Biar kita itu punya ukuran yang jelas, ya. Di ayat yang lain itu Allah istilahnya laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Jadi ukurannya nggak bukan kok angan-angan kalian terus klaim-klaim kalian, bukan. Ya. Bukan klaim-klaim itu, tapi ukurannya ketetapan dari Allah itu bagaimana. Nah, saya kasih contoh. Ini contoh real di era Rasulullah. Suatu saat umat Islam ini kembali dari perang Bani Mustalik. Ya, kembali dari perang Bani Mustalik, Pak Faisal. Nah, pas kembali dari perang, biasa zaman dulu waktu perang itu orang-orang munafik ya ikut perang, ya, tapi perangnya ogah-ogahan, Pak Faisal. Namanya orang munafik, nggak benar-benar Islam. Perangnya ya sekedar ikut, daripada nanti dicap ini ogah-ogahan. Nah, di antara pembesarnya orang munafik ada namanya Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, suatu saat pas lagi istirahat, ya, di sebuah tempat, di situ ada sumur, ya, istirahatlah, pasukan ini istirahat. Pas lagi istirahat, kita perlu ingat waktu itu umat Islam ada dua golongan. Golongan ini sama-sama golongan mulia. Yang satu namanya golongan Ansor, para penolong, orang-orang yang ada di Madinah, yang menolong umat Islam yang hijrah dari Makkah, ditolong dengan sukarela, ditolong dengan luar biasa sekali. Orang-orang Madinah yang Islam yang menolong orang-orang yang hijrah dari Makkah ini disebut kaum Ansor. Ada orang-orang yang dari Makkah rela mengikuti perintah Allah, hijrah, meninggalkan keluarganya yang masih musyrik, meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta bendanya yang nggak boleh dibawa.
itu dengan sukarela mereka hijrah mengikuti perintah Allah. Ini disebut kaum muhajirin. Dua-dua ini sama-sama baik ini, kaum Ansor dan kaum muhajirin. Kemudian istilah mereka, istilah penamaan kaum Ansor, ini juga istilah yang baik. Kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, ini juga istilah yang baik. Ya. Nah, kejadiannya pada waktu itu orang Ansor pas lagi duduk-duduk, ya semoga ini tidak kebalik ya. Orang Ansor pas lagi duduk-duduk, ada orang muhajirin, nggak tahu gimana ceritanya, orang muhajirin nendang-nendang, kena ke orang Ansor, ketendang. Nggak sengaja, entah sengaja atau tidak, ceritanya pokoknya ketendang. Begitu ketendang, akhirnya ribut lah dua orang ini ya. Ini dua orang, satunya orang muhajirin, satunya orang Ansor. Sebenarnya kan ributnya itu ribut apa? Personal kan? Masalahnya kan masalah personal ini. Nah, begitu ribut masalah personal, lah mereka merasa wah ini nggak tahu lah, setannya mah emosi. Begitu emosi, yang kaum Ansor, yang orang Ansor ini langsung mengatakan, ya lal Ansor, minta dukungan kepada kaumnya. Woi, sini orang-orang Ansor. Lah yang muhajirin nggak mau kalah. Ya lal muhajirin, ini orang-orang muhajirin, sini bantu saya. Ini perhatikan ya. Jadi sebenarnya mereka masalahnya personal, tapi terus kemudian membawa kelompok. Kita ulangi lagi. Sebenarnya istilah Ansor itu istilah yang sangat predikat yang itu apa ya, gelar atau sesuatu yang oleh Allah oleh Rasulullah ini diberikan untuk orang-orang yang menolong. Muhajirin juga gelar yang diberikan oleh orang-orang yang mau hijrah. Ya, nah ini sebenarnya adalah gelar-gelar yang baik, tapi terus kemudian apa yang terjadi? Ada dua orang punya masalah personal, langsung manggil golongan. Lah, sempat orang-orang muhajirin dan Ansor ya sempat apa namanya terus pada berdiri ada apa? Nah, pada waktu itu terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada peristiwa itu. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah ini mengetahui? Rasulullah langsung menyatakan seperti ini bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi ya. Ini terkait menafsirkan tafsir surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Ini terus kemudian Rasulullah menyatakan seperti ini. Ma balu dakwal jahiliyah. Apa urusannya kok ada panggilan-panggilan jahiliyah? Perhatikan. Rasulullah mengatakan, ma balu dakwal jahiliyah. Apa urusannya kok ada panggilan-panggilan jahiliyah? Mana panggilan jahiliyah? Sementara yang dikatakan mereka adalah wahai kaum Ansor. Yang satunya mengatakan wahai kaum muhajirin. Ansor dan muhajirin itu panggilan jahiliyah atau bukan? Bukan. Panggilan yang muncul di era Islam, tapi digunakan dalam konteks yang tidak benar. Maka terus kemudian Rasulullah dawuh, ma balu dakwal jahiliyah. Apa ini urusannya kok ada panggilan-panggilan jahiliyah? Jadi panggilan wahai kaum Ansor dan kaum muhajirin karena tidak digunakan pada konteks yang tepat oleh Rasulullah disebut dakwal jahiliyah. Itu panggilan-panggilan jahiliyah itu. Terus kemudian Rasulullah da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan, jangan diurusi. Ini dua orang yang ini tadi, jangan da'uha, tinggalkan. Jangan gunakan lagi panggilan-panggilan yang seperti itu. Da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan itu. Fa innaha muntin, karena itu adalah panggilan yang busuk. Ini kan aneh sebenarnya. Wong panggilan Ansor dan Muhajirin itu adalah panggilan yang baik, tapi karena digunakan untuk sesuatu yang tidak tepat, untuk sesuatu yang negatif, maka oleh Rasulullah mengatakan fa innaha muntinatun. Itu adalah sesuatu yang busuk. Muntinah itu sesuatu yang busuk yang kita nggak akan mau membaunya. Saya berkiblat kepada kisah itu. Saya tidak akan mau mengatakan saya pro dengan Ba'alawi. Itu adalah, ya saya nggak tahu lah itu istilah dari mana itu Ba'alawi, saya juga nggak tahu dan saya nggak mau tahu lah ya. Tapi saya mengomentari yang saya sampaikan, janganlah kita gunakan panggilan-panggilan itu, istilah-istilah itu untuk kemudian memunculkan dakwal jahiliyah, baik yang pro maupun yang anti. Kita harus mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah. Ayo, intinya kita itu siapa yang iman, siapa yang amal soleh. Maka kalau ada saudara kita yang tidak benar, kita luruskan. Seperti kemarin kami menyampaikan bahwasanya kalau ada sholat kok menghadap ke
ke foto, ini jelas itu ada riwayat yang kemarin sudah saya sampaikan ini. Maka mohon maaf, ini muhibin yang terlalu mencintai para habib. Mungkin mencintai para habibnya nggak ada masalah, tapi ketika diekspresikan dengan fotonya ditaruh di depan dan sholat menghadap itu awal mula dari kesyirikan. Itu maksud saya. Tanpa saya memaksudkan ini hanya Bali, siapa saja. Cuman konteks yang ada di video itu kan yang foto Habib, yaitu hanya tapi sebenarnya ini kami tidak menyudutkan ini dan tidak, ini adalah untuk siapa saja. Jadi seperti itu kira-kira posisi kami. Jadi lebih kepada jangan sampai kita ini menggunakan, kita beragama tapi setan masuk menyusup ke dalamnya. Baik dengan melalui apapun, termasuk dengan melalui tadi itu dakwal jahiliyah. Maka saya sering menyampaikan, terkadang kalau kita lihat misalkan organisasi lain lah, kita terlepas dari Ba'alawi, Muhammadiyah itu maknanya apa? Para pengikut Muhammad. Muhammadiyah, orang-orang yang menasabkan dirinya, intisab itu kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad, Muhammadiyah. NU, Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan para ulama. Itu keren juga, kebangkitan para ulama, yang satunya pengikut para Muhammad. Loh, sebenarnya kan dua-duanya sama ini. Sama-sama baik. Tapi terus kalau kemudian ada orang, misalkan satu orang NU, satu orang Muhammadiyah bertengkar, terus kemudian yang satu manggil, sini, kalian Muhammadiyah bantu saya, yang satunya orang NU gitu bantu saya. Nanti kan dakwal jahiliyah ini. Nah itu kira-kira. Jadi bukan tentang istilah panggilannya ini, tapi tentang bahwa ini sebenarnya nafas kita sudah bukan nafas agama. Nah ini ada satu cerita lagi Pak Faisal. Ini ceritanya ini adalah Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Nah ini harusnya ini cukup untuk menjadi para Habib ataupun ya saya nggak tahu Habib beneran apa enggak, saya nggak tahu ya, sekali lagi saya tidak tahu. Tapi kalau memang menyatakan dirinya Alawiyin, keturunan dari Sayyidina Ali pernah punya satu cerita, satu cerita tentang Sayyidina Ali. Suatu saat dalam perang, Sayyidina Ali ini ikut perang. Ada seorang kafir ini yang benar-benar ahli perang. Karena ahli perang, wah dia benar-benar melukai banyak sekali umat Islam, tentara Islam waktu itu. Sampai akhirnya si orang kafir ini berhadapan dengan Sayyidina Ali. Ting 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 ya. Ketika berperang itu Sayyidina Ali jago sekali. Maka kemudian dipojokkan oleh Sayyidina Ali sampai pedangnya pun terlepas. Ketika pedangnya terlepas hampir sudah mau dibunuh oleh Sayyidina Ali, ya. Terus kemudian sudah hampir begini, apa yang terjadi? Si orang kafir ini meludahi muka Sayyidina Ali. Meludahi, diludahi mukanya. Apa? Diludahi mukanya. Apa yang terjadi oleh Sayyidina Ali? Ditinggal, malah nggak jadi dibunuh. Para sahabat lain bertanya, loh, Sayyidina Ali, itu tadi melukai banyak umat Islam, loh sekarang kok malah jenengan tinggal bunuh dia. Tadinya saya mau bunuh dia, tadinya saya mau menghabisi dia. Tapi ternyata pas mau menghabisi dia malah meludahi muka saya. Nah, pertanyaannya ketika saya nanti bunuh itu karena saya marah diludahi atau masih karena agama? Nah, karena beliau nggak jelas perbedaannya, wong kondisi seperti itu, beliau main aman ditinggalkan. Nah ini Sobat Ngopi, di era modern ini, di era zaman akhir ini, kita seringkali ketika beragama tidak lagi kita koreksi. Sebenarnya ini yang dorongannya itu dorongan dari ketulusan, keikhlasan, kemurnian kita hanya kepada Allah, atau dorongannya dorongan nafsu syahwat kita. Ini penting untuk kita koreksi. Ya, untuk kita koreksi agar nanti jangan sampai kita melakukan A, B, C, D ternyata dorongannya ini bukan dorongan kebaikan. Maka ada satu hal yang itu kita semua tahu, riwayatnya, hadisnya sahih, kita semua tahulah. Saya rasa kita semua pernah mendengar hadis ini. Ketika Rasulullah hijrah itu kemudian terkenal sekali ada hadis, faman hajara ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Waman hajara ila dunya, ya, awim ra'atin yungkihuha, ya, maka ya fahijratuhu, ya untuk itu. Barang siapa hijrahnya itu karena untuk Allah dan kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya dia akan dapat itu. Tapi kalau yang hijrahnya untuk suatu duniawi atau karena ada perempuan yang dia pengen nikah,
Karena itu Rasulullah termasuk menyindir karena ada seorang sahabat itu yang hijrah ke Madinah karena punya pacar di Madinah. Nah ini, mari beragama kita ini kita perhatikan lagi. Dorongan-dorongan yang muncul itu dorongan apa? Ya, ketika sekarang ada yang dalam konteks ini, sebenarnya kita kemarin sudah menyatakan ini sedang nggak ada lagi episode ke-5 harusnya ya. Tapi ini sedang enggak, sebenarnya kita tidak bicara itu lagi. Kita tidak sedang bicara Ba'alawi, tapi saya berkepentingan untuk merespon ini untuk kembali meluruskan. Ayo sobat ngopi, kita coba benar-benar ngolah pikir. Kita beragama untuk apa dan untuk siapa? Ya, mari kita coba ngolah pikir. Ini kita beragama untuk siapa dan untuk apa? Demi apa dan demi siapa? Nah, ini yang perlu kita tekankan lagi di dalam cara kita beragama, di dalam amal-amal kita, ya. Itu jangan lupa, ya, bahwa kita ibadah tulus hanya karena Allah. Itu yang harusnya kita, ya. Sehingga kita ketika kemudian ada orang lain yang buruk, saya baca itu ada satu komentar yang nampaknya ya bagus, itu saya setuju ini ya, dari @Adi Mulyadi. Saya anti maksiat, tidak peduli siapa yang mengerjakannya. Oh itu saya setuju itu. Pokoknya kita anti maksiat, mau yang ngerjakan Ba'alawi maupun non Ba'alawi. Tetap maksiat. Termasuk kita adalah yang pro pada kebaikan, siapapun yang mengerjakannya. Bahkan ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang yang itu mungkin kita tidak menyukainya. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, bahkan Allah itu mengajarkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala Allah ta'dil. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Maksudnya kalau memang dia baik, dia benar, ya kita katakan dia baik, dia benar, meskipun dia masuk di dalam golongan yang kita mungkin tidak suka. Tidak suka itu silakan, itu personal ya. Tapi jangan sampai keberagamaan kita, agama kita ternodai dengan itu. Ya, sebaliknya yang para muhibbin, para habib ini ya sama seperti itu. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Perintahnya Allah fastabiqu, ya, berlomba-lombalah kalian ya al khairat, pada kebaikan-kebaikan. Nah, bentuknya kebaikan itu banyak, silahkan kita mau ambil yang mana. Itu kira-kira Pak Faisal. Jelas, ada yang sesuatu yang lain nggak? Cukup nggak? Intinya mungkin golongan orang-orang yang menjunjung Islam berdasarkan Al-Quran gitu Tat ya. Iya, Al-Quran, Sunnah, mengikuti para ulama. Intinya kita beragama jangan ditalbis oleh setan. Ditalbis itu setan masuk mengajari kita sesuatu yang nampaknya benar, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah. Nah, itu setan itu ahli dalam mentalbis, mencampur aduk yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Nah, ini mungkin kajian kita. Ini kajian apa? Ngopi saja ya? Informasi. Bahwa pagi ini lagi ngopi. Jadi ini kita, itu saja kita kira-kira ngolah pikir kita kali ini. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Rencana saya kemarin, insya Allah kita akan membahas terkait program-program sosial pemerintah, termasuk masalah MBG, insya Allah. Ya. Dukung terus kami. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Terima kasih, agar tidak ketinggalan video-video yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo ngopi. Ngopi Tat. Ayo.